di podcast hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dona Gevaniska. Kemudian ada tamu istimewa di sebelah kita yaitu Kak Widiasari. Halo semuanya. Halo Kak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kakaknya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Jadi sebelum kita masuk ke dalam perbincangan santai-santai ini, kita ada cuplikan dulu nih Kak yang akan ada kaitannya dengan pembahasan kita kali ini. Boleh ditonton Kak? Oh boleh. Enggak ada. Kalian sama susu beruangnya lagi promo hanya 9.800. Enggak ada, itu aja. 13.000. Nah, 13.000 ya Kak, ditambah kerupuk. Oke. Cuplikan tadi itu akan menjadi titik ukur kita dalam pembahasan kali ini, yang mana menyangkut tema kita yaitu pemahaman mengenai hak dan kewajiban kita sebagai seorang konsumen. Kak, kalau boleh tahu nih ya, itu kan tadi dalam cuplikan dijelaskan kalau uang kembaliannya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di nota. Nah itu gimana sih Kak, kalau dibiarin lama-lama kan bisa jadi banyak gitu ya? Ya sih, menurut saya pribadi ya itu kayak merugikan banget kita sebagai konsumen ya yang berbelanja dimanapun kita berbelanja. Iya. Nah itu juga udah termasuk ke dalam pelanggaran hak kita sebagai konsumen. Oh, pelanggaran dalam bentuk apa ya? Itu pelanggarannya sudah diatur dalam Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 dalam pasal 4. Di situ sudah tertera ada 9 pelanggaran hak kita. Oh, kalau boleh tahu itu hak yang bagaimana ya Kak? Yang pertama, ada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dan yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Dan keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Jadi kita itu mempunyai hak atas keluhan yang kita sampaikan. Selanjutnya yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Keenam, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mestinya. Yang terakhir, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi, kita sebagai perlindungan konsumen, kita sebagai konsumen yang berbelanja, kita wajib memenuhi hak kita. Kita wajib memprotes atau apapun itu kalau ada belanja kita yang tidak ada semestinya. Oh, jadi itu ya Kak, hak kita sebagai seorang konsumen. Tapi kalau misalkan ada hak, pasti itu ada kewajiban ya Kak ya. Kalau kewajiban kita sebagai konsumen ini apa ya Kak? Itu pasti sih, kita juga mempunyai kewajiban. Jadi kewajiban itu sudah tertera dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, kewajiban konsumen. Yaitu pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang jasa. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Jadi itulah kewajiban kita sebagai konsumen. Kita bukan memiliki hak, tetapi kita juga memiliki kewajiban kita sebagai konsumen. Buat kalian para konsumen, tolong taati. Nah, jadi guys, itu hak dan kewajiban kita sebagai seorang konsumen. Diingat-ingat ya guys. Nah, kalau kasus dalam cuplikan tadi itu ya Kak, itu termasuk dalam kategori yang mana ya Kak? Itu sih menurut kakak masuk ke dalam kategori pasal 4 angka 7, yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Nah, berbicara mengenai hak kita sebagai konsumen ya Kak, kalau misalnya kan
hak kita sebagai konsumen ini tidak sepenuhnya terlaksana gitu. Itu bagaimana ya Kak kita menanggapi? Jangan khawatir Kak, kalau hak kita sebagai konsumen tidak terpenuhi, hak kita tidak terpenuhi, maka konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan melalui gugatan atau di luar pengadilan. Jadi berdasarkan pemaparan kakak ini dapat kita simpulkan ya guys ya, bahwa terkait hak dan kewajiban konsumen ini masih kurang disadari oleh para konsumen seperti kita ini ya. Ya Kak, jadi sangat diperlukan penyampaian seperti kita saat ini, seperti kayak sosialisasi ataupun sebagainya dalam bentuk apapun kepada masyarakat agar mereka dapat mengetahui hal tersebut, terutamanya tentang perlindungan konsumen. Oke, jadi kita pun bila menyadari bahwa hak kita tidak terpenuhi sepenuhnya, maka kita jangan takut untuk menyampaikan apa yang seharusnya menjadi hak kita. Dan tentunya kita sertakan juga dengan melaksanakan kewajiban kita. Oke guys, semoga podcast kita hari ini dapat berguna untuk kita semua. Dan jangan pernah berhenti untuk terus belajar, karena kita belajar itu merupakan kewajiban sebagai manusia. Dan terima kasih kepada narasumber kita yang telah hadir, Kak Widya Sari. Terima kasih ya. Podcastnya kayak sangat berguna banget ya Kak. Terima kasih ya Kak. Bye bye guys. Ditunggu podcast kita selanjutnya. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement, spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain.